materi tentang karakteristik jenis-jenis ABK, cara melakukan deteksi dini, penanganan awal, dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap anak ABK. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan ABK. ABK di sini yaitu anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak pada umumnya. Perbedaan ini bisa muncul pada aspek fisik, kecerdasan, emosi, sosial maupun panca indera. Karena perbedaan tersebut, anak ABK memerlukan pendidikan dan penanganan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Karakteristik jenis-jenis anak kebutuhan khusus yaitu dibedakan berdasarkan kondisi utama yang dialami anak yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental maupun sosialnya. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian maupun total. Ciri-cirinya yaitu tidak bereaksi terhadap cahaya pada tunanetra total, sering memicingkan mata atau mendekatkan benda saat melihat, dan mengalami kesulitan melihat pada kondisi cahaya tertentu. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit menangkap suara. Ciri-cirinya yaitu tidak merespon suara keras, perkembangan bicara terlambat atau tidak jelas, sering menggunakan bahasa isyarat, dan memiliki riwayat infeksi telinga. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-cirinya yaitu perkembangan bicara dan berpikir lambat, kesulitan memahami pelajaran, dan kurang mandiri dibandingkan anak seusianya, membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan pada anggota gerak tubuh seperti tulang, otot, atau sendi. Ciri-cirinya yaitu gerakan tubuh kaku atau terbatas, mengalami kelumpuhan sebagian, ada anggota tubuh yang tidak lengkap, dan kesulitan melakukan aktivitas fisik. Yang kelima yaitu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Ciri-cirinya yaitu mudah marah atau agresif, sulit mengendalikan emosi, sering melanggar aturan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang keenam yaitu tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau menghasilkan suara. Ciri-cirinya adalah bicara tidak jelas atau sulit mengucapkan kata, suara sungau atau jadel, dan gangguan pada alat ucap seperti bibir, sumbi, perkembangan bahasa lambat, dan interaksi sosial terbatas. Yang ketujuh yaitu autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mengaruhi komunikasi dan interaksi sosial pada anak. Ciri-cirinya yaitu kontak mata sangat minim, sulit berkomunikasi, menunjukkan perilaku berulang, dan perkembangan bicara lambat. Yang terakhir yaitu anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata pada bidang tertentu. Ciri-cirinya yaitu cepat memahami pelajaran, kreatif dan berpikir kritis, serta rasa ingin tahu tinggi, dan membutuhkan tantangan lebih dalam belajar. Sedangkan deteksi dini pada anak ABK itu dilakukan melalui observasi orang tua atau guru, screening, kuesioner, wawancara, dan tes seperti IQ atau autisme pada usia dini. Pada umur 0-7 tahun, bawa anak ke puskesmas atau psikolog jika muncul tanda seperti tak respon suara, kontak mata minim, atau hiperaktivitas berlebih. Identifikasi sistematis, libatkan keluarga dan tenaga medis untuk intervensi cepat. Penanganan awal pada anak ABK yaitu terima kondisi anak sebagai amanah, konsultasi medis atau psikolog segera, dan masukkan ke sekolah inklusi atau SLB sesuai jenis. Stimulasi di rumah seperti latihan berulang untuk tunagrahita, alat bantu untuk tunadaksa, atau rutinitas positif untuk ADHD. Hindari menelantarkan orang tua, beri contoh perilaku baik dan pantau tumbuh kembang rutin. Menumbuhkan toleransi. Pendidikan akhlak di sekolah inklusi efektif menanamkan toleransi seperti siswa reguler bantu ABK dalam kegiatan organisasi, edukasi masyarakat tentang ABK bukan penyakit, dan libatkan dalam sosialitas dan berikan penguatan positif antar anak, guru, atau orang tua, contoh empati agar siswa reguler hargai perbedaan dan bantu tanpa diskriminasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.